Jadi nggak ada gunanya kita membuat program, larangan himbauan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi tidak ada kepatuhan daripada masyarakat. Masih curi-curi mudik misalnya, dengan berbagai macam alasan. Halo pembaca Babe, kembali lagi dalam Babe One on One edisi spesial di rumah aja. Nah, ini sudah memasuki bulan ketiga, kita melakukan social distancing dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Ini juga sudah beberapa pekan setelah PSBB mulai diberlakukan di sejumlah daerah. Pertanyaannya, apakah pemberlakuan PSBB ini benar cukup efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19? Kemudian, bagaimana sebenarnya tren penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana sebenarnya standar the new normal atau protokol kesehatan yang baru di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Saya akan mengobrol bersama dengan tim komunikasi publik gugus tugas COVID-19, ada Kolonel Christo Mei Sianturi. Tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat siang Pak Kris. Selamat siang Mbak Jessica. Ada Jessica di sini Pak, Jessica Wawor dari Babe One on One. Terima kasih sudah mau diwawancara di Babe One on One. Apa kabar Pak Kris? Baik, sama-sama. Terima kasih. Apa kabar juga Mbak Jessica? Apakah sehat? Baik Pak, ini udah masuk bulan ketiga saya di rumah aja dan tim. Jadi semua juga kerja mengikuti anjuran dari pemerintah physical distancing. Makanya tim Babe interviewnya sekarang udah jalan bulan ketiga juga. Semua wawancara dilakukan melalui video conference. Oke, Pak Kris, kita langsung aja udah memasuki bulan ketiga. Tadi seperti yang kita bahas di awal, kita obrolin singkat di awal, udah memasuki bulan ketiga. Apa sebenarnya yang menjadi kendala dari BNPB hingga saat ini? Ya, jadi kita harus pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya permasalahan bagi Indonesia, tapi dunia juga mengalami hal yang sama, dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap untuk menghadapi pandemi ini. Jadi trial and error itu pasti ada, gitu ya. Jadi kalau memang harus mendapatkan hasil yang sempurna, yang namanya orang tidak siap tidak akan sempurna, gitu ya. Tapi kita berusaha mengurangi sekecil mungkin ketidaksempurnaan itu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk dapat yang pertama, kita menyelamatkan nyawa manusia, menangani yang saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, dan yang kedua adalah mencegah penyebaran COVID-19. Jadi fokus dari gugus tugas itu sendiri ada dua tadi. Yang pertama tadi yang saya katakan tadi, menyelamatkan nyawa manusia, kemudian yang kedua adalah mencegah penyebaran sehingga tidak meluas, gitu ya. Oke, kalau misalnya kita memperhatikan data Pak, di tanggal 13 dan 14 Mei itu lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia cukup tinggi gitu, bahkan lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Apakah kalau misalnya dari pantauan gugus tugas sendiri, ini kita sudah mulai memasuki peak atau data puncak dari penyebaran COVID-19 atau belum? Jadi begini Mbak Jessica, kita sebaiknya tidak merisaukan itu sudah peak atau belum peak, gitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah tidak ada peak kalau perlu. Kalau perlu datar, rata, dan hilang semua. Kan begitu yang kita inginkan. Kita tidak ingin ada korban, tidak ingin ada saudara kita yang terpapar oleh COVID-19. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah mematuhi himbauan yang memang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan COVID-19. Jadi pun apapun ceritanya, kalau Anda keluar, kalau Anda bersinggungan dengan orang lain, kalau memang kita terpapar atau kita memiliki sebagai orang tanpa gejala, carrier, ya kita bisa menularkan itu melalui droplet, air ludah, percikan air ludah yang kita gunakan, yang kita miliki, sehingga makanya kenapa kita harus menggunakan masker tadi. Nah itu tadi, jadi kita tidak usah merisaukan sudah sampai puncak atau belum, tidak. Kalau perlu tidak ada puncak, datar terus atau perlu hilang, nol, nah, gitu ya. Itu akan lebih paten, lebih bagus menurut saya. Jadi kita jangan, wah ini sudah sampai puncak atau belum, tidak perlu dirisaukan hal itu menurut saya. Yang perlu kita risaukan adalah masyarakat patuh nggak pada himbauan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mau nggak menjalankan ketentuan tadi, pakai masker nggak, gitu ya. Kemudian jalan-jalan nggak dia, work from home nggak, udah dibilang tetap tinggal di rumah, masih jalan-jalan misalnya. Nah itu kan jelas kita berkontribusi untuk menyebarkan virus itu sendiri. Tadi sudah bilang bahwa virus itu tidak bisa berpindah sendiri, kita yang memindahkan. Sedikit minta tanggapan Bapak mungkin dan gugus tugas terkait dengan apa yang terjadi kemarin Pak. Per 13 atau 14 Mei kemarin kan penerbangan
atau pekan-pekan kemarin lah sudah mulai kembali beroperasi kan. Apalagi pada tanggal 14 Mei itu foto di Bandara Soekarno-Hatta di mana jumlah penumpang itu mengular. Nah, tanggapan dari gugus tugas seperti apa, Pak? Kalau masyarakat saja sudah ada himbauan, arahan dari pemerintah, tapi ternyata kondisinya masih seperti itu ini jelang Lebaran. Mungkin masih banyak yang memilih untuk mudik gitu. Ya, ini yang akan kita evaluasi. Jadi perlu kita memberikan kesadaran bersama kepada masyarakat. Jadi bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak akan bisa bekerja sendiri untuk menangani COVID-19 ini tanpa adanya kontribusi dari masyarakat, tanpa adanya bantuan dan dukungan serta kepatuhan dari masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kita membuat program larangan, himbauan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi tidak ada kepatuhan daripada masyarakat. Masih curi-curi mudik misalnya, dengan berbagai macam alasan, memalsukan surat keterangan dokter misalnya, minta surat tugas. Nah, artinya kan belum ada kesadaran. Jadi kita berharap semua level, dari level atas sampai level bawah, itu sama-sama memfokuskan energi kita untuk benar-benar memerangi COVID-19 ini dengan mematuhi apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Yang paling gampang artinya yang tidak memerlukan energi, tidak memerlukan biaya, stay at home, tinggal di rumah. Udah paling gampang, Anda berkontribusi dalam perjuangan melawan COVID-19. Pemerintah belum lama katanya akan mulai melonggarkan aturan PSBB dan juga memperbolehkan warga di usia 45 tahun untuk kembali bekerja, Pak. Nah, kajian dari gugus tugas sejauh ini seperti apa? Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas ketika itu bahwa untuk usia 45 tahun ke bawah itu bisa bekerja, gitu ya. Karena memang dari data yang kita miliki bahwa usia di atas 45 tahun itu 85% itu memang korban yang terpapar COVID itu mengalami yang paling banyak mengalami terpapar COVID-19 itu pada usia 46 tahun ke atas, ada sekitar 85%, dan yang 45 tahun ke bawah itu ada sekitar 15%. Tetapi, nah ini saya bilang tetapinya, jadi kalau mengutip juga jangan separuh-separuh, gitu ya. Boleh bekerja, gitu ya, boleh bekerja dalam standar PSBB. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan tadi. Jadi jangan hanya, 45 tahun boleh bekerja, stop titik sama. Enggak. Jadi boleh bekerja, tetapi dalam koridor PSBB. Gitu ya. Dan dalam PSBB itu sudah tentukan bidang apa saja yang boleh bekerja. Ada 11 bidang, ya. Misalnya bidang keamanan, bidang pemenuhan kebutuhan dasar, itu tetap harus bekerja untuk masyarakat. Nah, artinya, kalau tidak ada yang bekerja sama sekali, itu tidak mungkin, gitu loh. Sementara kan masyarakat juga butuh makan, ya, butuh memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Nah, usia di bawah 45 tahun itu memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan di atas 45 tahun. Sehingga kenapa Kepala Badan Tugas setelah melihat data itu memberikan pernyataan demikian. Gitu. Tapi tolong sekali lagi bahwa itu diperbolehkan dengan catatan mematuhi protokol PSBB. Sebelum ada atau akan diberlakukannya nanti pelonggaran PSBB kan Pak, sempat juga dari gugus tugas menyatakan ada statement bahwa laju kasus positif COVID-19 menurun 11% setelah diterapkan PSBB. Ada satu artikel yang saya baca menarik, katanya cukup menekan laju penyebaran COVID-19 tapi di daerah Jakarta, sementara penyebaran di daerah-daerah lain justru meningkat. Tanggapan dari gugus tugas seperti apa Pak? Ya gini, aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu kan intinya untuk membatasi mobilitas, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa virus ini tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Yang bisa memindahkan adalah manusianya. Nah, manusia yang bergerak itu berpotensi untuk menyebarkan virus ini tadi, gitu. Jadi menurut saya kajian bahwa Jakarta berhasil, tempat lain tidak berhasil. Nah sekarang kita lihat kenapa tidak berhasilnya PSBB di daerah itu, gitu. Apakah benar-benar sudah dilaksanakan ada pembatasan mobilitas terhadap masyarakat? Apakah benar-benar masyarakat tinggal di rumah? Apakah masyarakat benar-benar menggunakan masker? Apakah benar ada pemberlakuan 50% alat transportasi, misalnya hanya isi separuhnya saja? Apakah ada jaga jarak? Nah, kalau semua itu tidak dipenuhi, ya nggak akan berhasil, mau apapun caranya itu, gitu Pak. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa berhasil tidaknya adalah tergantung masyarakat itu sendiri. Gitu. Kalau Anda mematuhi himbauan untuk tinggal di rumah, berarti kita walaupun sehat, tapi kita berpotensi sebagai carrier, gitu ya. Kita tidak akan menyebarkan itu kemana-mana, karena tinggal di tempat aja kok, virusnya akan mati sendiri setelah 14 hari, setelah masa inkubasinya selesai. Gitu. Ya, jadi intinya
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Itulah adalah syarat keberhasilan PSBB itu, Mbak.